Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan saya sendiri Agus Dwi Aryatin SPD dari SD Negeri 5 Pulosari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung dengan fasilitator Bapak Trisdianto dan pengajar praktek Ibu Sulistiawati. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Ini merupakan dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu yang pertama mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dia pilih. Kemudian bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid yang mendorong mereka mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Yang ketiga yaitu kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan berdampak. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik lainnya. Lingkungan yang menempatkan murid yang terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik maupun non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Gerbaku yaitu gerakan membaca buku. Perumusan strategi pelaksanaan program, pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui kerangka perubahan bagja. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik atau positif. Sifat kolaboratif inquiry apresiatif berdasar pada kekuatan. Tahapan bagja yaitu B tentang buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana cara meningkatkan literasi sekaligus meningkatkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal menarik terkait dengan menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, melakukan diskusi bersama murid untuk menguatkan ide pada tahap awal. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan, modal manusia yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid? Kebijakan sekolah mana yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Kebijakan sekolah mana yang telah mengaktifkan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan di sekolah, memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid, rencana untuk pelibatan suara pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi bersama murid untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan saat ini, melakukan diskusi mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu modal manusia, modal fisik, dan modal politik. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi ketika budaya literasi sudah tercapai? Bagaimana perasaan kami ketika budaya literasi telah tertanam dalam diri murid? Apa saja hal baru yang dapat kami lakukan setelah terwujudnya murid yang aktif dan mandiri dalam literasi? Apakah sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan budaya literasi mandiri? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan akan dirasakan sebelum dan setelah program Gerbaku dijalankan. Memajang di kelas masing-masing, rencana pelibatan murid, melakukan berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya
program Gerbaku yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan literasi murid. Aset kekuatan sumber daya yaitu modal manusia dan modal fisik. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. J. Jabarkan desain pertanyaan, apakah langkah pertama yang dapat dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? Apa saja tindakan yang dapat mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan? Tindakan yang diperlukan, mendiskusikan rancangan program Gerbaku dengan wali kelas, mendata buku yang ada pada tiap kelas, mengkoordinasikan rancangan jadwal Gerbaku dengan wali kelas, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana pelibatan murid membentuk kepengurusan komite kelas yang menangani program ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawabnya, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program Gerbaku. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Waktu yang diperlukan 3 hari, penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan sekaligus siapa yang memerankannya? Siapa yang bertanggung jawab memantau agar program Gerbaku dapat tetap berkelanjutan? Kapan program Gerbaku dapat mulai dilaksanakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, menyusun tim pemantau beranggotakan kepala sekolah dan wali kelas serta tim pelaksana yaitu komite kelas, membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana, mengajak orang tua atau wali murid agar serta memantau perkembangan literasi putra-putrinya, menyusun jadwal. Rencana pelibatan murid, mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas, ketua sebagai pengontrol ketercapaian target membaca murid di kelasnya, sekretaris sebagai pencatat buku yang sedang dibaca, penanggung jawab sebagai pengatur mading dan portofolio hasil karya. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan, modal manusia, modal fisik, modal sosial, waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Pengertian program Gerbaku. Gerbaku sendiri merupakan akronim dari Gerakan Membaca Buku yang merupakan program ko-kurikuler pada bidang literasi sekolah dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang memanfaatkan aset di lingkungan sekolah. Gerakan membaca buku berarti murid diharapkan mampu membaca dan menceritakan kembali secara langsung atau lisan atau bisa dalam bentuk tulisan. Program ini memuat nilai-nilai kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Latar belakang perencanaan program berbasis data berdasarkan data rapor pendidikan, diperoleh data bahwa nilai literasi masih rendah dan jauh dari harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat murid dalam membaca dan menulis masih sangat kurang sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat literat di sekolah. Kebermanfaatan program pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer yang mengujikan kemampuan murid dalam literasi akan meningkat. Gambaran umum program Gerbaku, gerakan membaca buku, Senin sampai Jumat membaca buku 15 menit pada waktu sebelum masuk jam istirahat ataupun pada saat ada jam kosong. Sabtu menceritakan kembali isi buku yang dibaca atau bisa dengan menulisnya dalam bentuk ringkasan atau peta konsep pada pukul 7 sampai 7.30. Praktek pelaksanaan program Gerbaku. Kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai Jumat di luar jam pelajaran atau pada saat ada jam kosong dengan murid bebas memilih sendiri buku pilihannya. Pada hari Sabtu, bagi murid menyampaikan informasi apa saja yang didapat dari buku bacaannya. Cara penyampaiannya dengan cerita lisan atau dapat berupa tulisan. Hasil berupa lisan direkam guru dan diposting di sosial media sekolah. Hasil berupa tulisan dipajang pada mading kelas selama 2 minggu. Kemudian diportofoliokan dan mading diisi dengan hasil karya yang baru. Murid bisa saling menilai dan memberi masukan terhadap hasil dari teman mereka. Buku yang sudah dibaca oleh seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan koleksi buku kelas lain ataupun di perpustakaan secara langsung. Demi ketertiban pelaksanaan program, maka dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, penanggung jawab mading, dan penanggung jawab portofolio. Cukup sekian dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.